Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat. Tak lupa mari kita berdoa dulu agar diberi kesehatan dan kemudahan-kemudahan di dalam belajar. Untuk materi kali ini Ibu akan menyampaikan tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, siswa dapat yang pertama mendeskripsikan tentang ekonomi maritim, yang kedua menjelaskan kondisi ekonomi maritim di Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Untuk mengingatkan kembali materi yang kemarin, bahwa yang pertama memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, yang kedua menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, yang ketiga membuat perjanjian dagang internasional, keempat meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri, yang kedua keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, yang ketiga kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara yang pertama memperoleh keuntungan, yang kedua memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, yang ketiga menjalin persahabatan antar negara, yang keempat transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara yang pertama, diingat kembali anak-anakku, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, yang kedua keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara mempunyai perbedaan dikarenakan satu, peluang perdagangan yang lebih luas, yang kedua adanya kedaulatan bangsa, yang ketiga penggunaan kurs nilai tukar. Anak-anakku di sini bisa melihat gambar ini para nelayan sedang mengumpulkan ikan, dan ini adalah nelayan sedang menjemur ikan. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari A. Sektor pelayaran. Industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik, ditinjau dari segi daya saing bangsa, muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang hingga saat ini belum berkembang.
Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Di sini anak-anak bisa melihat ini adalah gambar wisata air. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis lautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Balawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN, 14 diantaranya ada di Indonesia. Kita ingin 5 pelabuhan besar kita siap untuk ASEAN Connectivity. Dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek-proyek transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity, khususnya pada infrastruktur transportasi. Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, diperlukan harmonisasi regulasi menjelang pemberlakuan MEA. Mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun. Dampaknya pendapatan akan menurun. Tugas untuk anak-anakku, yang pertama, jelaskan fungsi laut. Yang kedua, sebutkan hasil laut Indonesia. Kiranya hanya itu anak-anakku, semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.